Ada lagi yang terkait Ramadan, untuk fikih Ramadan atau fikih puasa? Ya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang waktu subuh mundur 8 menit lebih pagi maksudnya. Jadi lebih pagi 8 menit. Memang sebenarnya terkait polemik waktu subuh itu sudah ada sejak 2000-an awal. Ketika para masyayikh dari Timur Tengah ke Indonesia, itu ada beberapa hal yang membuat mereka kaget. Kalau di Saudi seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kalau selepas sholat subuh itu sudah terang, wis padang. Sehingga begitu selepas sholat subuh itu tinggal nunggu sebentar sudah waktunya sarapan. Tapi kalau di tempat kita, kalau sudah waktu sholat subuh itu nunggu masih lama, belum terang, belum padang. Jadi belum terlihat terang. Nah, Bapak dan Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keresahan para masyayikh itu sempat disampaikan ke sejumlah tokoh di negeri kita pada waktu itu 2008, kemudian ada lagi kunjungan 2010. Itu keresahan serupa. Karena memang kalau di sana betul, kalau sudah masuk subuh begitu selesai itu sudah terang. Tapi kalau di tempat kita begitu selesai sholat subuh masih gelap. Itulah kenapa banyak orang setelah subuh di tempat kita itu kemudian masih tidur pagi, karena waktunya masih panjang. Jadi sebenarnya dipagikan itu ada banyak nilai positifnya. Nilai positifnya itu gimana, Pak? Nah, mengurangi tidur pagi karena sebentar sudah siang. Dan ini koreksi 8 menit. Barangkali mungkin nanti kalau dikonversi lagi, karena ada perbandingan lagi yang melihat dengan kasat mata mengenai masalah munculnya fajar di Malang, sempat sejumlah anak muda itu melakukan pengamatan tentang terbitnya fajar. Ketika sudah kumandang adzan, kemudian setelah itu mengamati ke arah ufuk timur dengan mata telanjang, itu fajar baru terbit menurut pengamatan mata telanjang itu 15 menit kemudian. Itu baru terbit. Sehingga memang ada perdebatan apakah minus 20 derajat seperti yang lalu atau minus 18 derajat seperti yang diputuskan Muhammadiyah saat ini, atau sejumlah negara ada yang kurang dari itu, ada yang 16 derajat, bahkan ada yang minus 14 derajat, sehingga sudah betul-betul begitu selesai sholat subuh itu sudah terang. Nah, ini kalau kita prinsipnya karena sebagai orang awam di dalam masalah ini, maka silahkan mengikuti orang yang paham tentang masalah ini. Kalau memang sudah mantap dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, maka silahkan ikut kepada pemerintah. Tapi kalau mantap kepada apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah, silahkan ikut kepada perhitungan Muhammadiyah. Kalau saya secara pribadi itu lebih mantap yang lebih pagi, maksud saya lebih siang, bukan yang lebih malam. Kenapa? Karena memang pengalaman pribadi ketika di sana itu setelah sholat subuh itu sudah siang, sudah terang. Sementara di sini itu kalau sudah subuh ternyata selesai masih gelap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan jadwal, maka sebaiknya kalau mau lebih aman silahkan qomatnya agak mundur. Jadi qomatnya agak mundur. Jadi adzannya agak mundur, iqamahnya agak mundur. Ini juga punya keuntungan lain. Apa keuntungannya? Nah, jamaah yang tadinya telat jadi tidak telat karena lebih mundur. Jadi jamaahnya jadi tidak telat. Kemudian juga yang tadinya mau tidur pagi tidak jadi tidur pagi karena selesai sholat subuh sudah siang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini terkait mengenai masalah
pengamatan kapan terbitnya fajar shodiq. Kalau pengamatan mata telanjang, pengamatan alat dan pengamatan hisab tentu ada perbedaan. Sebagaimana juga penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yat, dengan imkanu ru'yat, dengan hisab wujudul hilal dan hisab imkanu ru'yat, itu hasilnya tidak sama. Bahkan sudah bertahun-tahun di negeri kita itu puasanya ormas satu dengan yang lain, dengan pemerintah itu tidak sama. Kenapa? Karena tadi beda metode dalam menentukan. Ada yang dengan hisab wujudul hilal seperti Muhammadiyah, ada yang hisab imkanur ru'yat seperti pemerintah. Atau pemerintah itu pakainya tidak ru'yat murni, tapi pakai hisab imkanur ru'yat. Jadi kemungkinan bisa dilihat. Jadi ru'yatnya itu ada imkanur ru'yat. Dan ada pula seperti di Keraton Jogja itu pakai hisab urfi. Itu nanti beda lagi. Tetapi kalau dalam sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat itu simple dalam menentukan waktu subuh. Kapan waktu subuh? Kalau fajar shodiq sudah muncul, dilihat. Tapi kalau mendung tidak bisa ya. Dilihat, oh sudah muncul, sudah masuk fajar shodiq. Lalu kalau bulan puasa, bagaimana menentukan? Zaman Nabi simple. Dilihat, hilal sudah kelihatan, sudah tanggal 1, belum kelihatan, genepkan, begitu. Nah, tetapi seiring kemajuan zaman, kemudian banyak orang pinter tentang teknologi, banyak metode, maka kemudian banyak perbedaan pendapat. Sementara di zaman Nabi sangat simpel dan sangat sederhana. Kapan fajar shodiq? Dilihat, oh sudah semburan cahaya dari ufuk timur, sudah masuk waktu subuh. Kapan masuknya puasa? Dilihat, hilalnya belum kelihatan, berarti besok sehari lagi. Nah, sudah. Waktu itu hanya sangat sederhana karena memang tidak banyak metode yang seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau masuk ke ragu, lebih baik dia mati langsung. Selisihnya berapa? Tapi insya Allah kalau pakai mata telanjang lebih akurat dibandingkan pakai alat. Kalau pakai alat tinggal mau dibuat minus berapa? 14, 16, 18 atau 20, nanti ketemunya beda. Nah, lebih siang insya Allah lebih akurat. Nek siang banget itu waktu duha. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mau pakai standar berapa? Nah, jadi kalau misalnya jamnya sudah jam digital ini, kalau misalnya mau dimundurkan ya dibawa ke tukang jam. Karena kecuali Mas Sugeng bisa ya nyeting? Bisa. Oh ya, kalau bisa disetting sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup?